warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhayati. Nama saya Fani Juliana. Nama saya Nisyifa Rahmawati. Kami dari kelas AKPC 2, kelompok 5, Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Di sini, kami akan menjelaskan tentang pendapatan diterima di muka. Sebenarnya, pendapatan diterima di muka itu apa sih? Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima atas jasa yang dipesan oleh konsumen. Barang atau jasa tersebut baru akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Transaksi tersebut termasuk dalam kewajiban jangka pendek, sampai dengan barang atau jasa tersebut diserahkan kepada konsumen. Contohnya, PT Mawar Merah pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima pembayaran di muka atas jasa yang dipesan oleh konsumen sebesar Rp560.000. Dan jasa tersebut baru akan diserahkan beberapa waktu kemudian. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Ada kas pada debit dan pendapatan diterima di muka pada kredit sebesar Rp560.000. Kemudian pada tanggal 15 September 2019 jasa tersebut udah nyampe nih pada konsumennya. Terus kita mau buat jurnal penyesuaiannya. Gimana sih jurnalnya? Jurnalnya itu ada pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2019 dibuat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji periode 16 Agustus sampai 31 September 2019 yang terdiri dari utang gaji bulan Agustus sebesar Rp1.800.000 dan biaya gaji bulan September sebesar Rp3.600.000. Jurnalnya, utang gaji pada debit Rp1.800.000, biaya gaji pada debit Rp1.800.000, dan kas pada kredit Rp3.600.000. Selanjutnya ada komisi yang masih harus dibayar. Biaya komisi adalah suatu imbalan dalam jumlah tertentu yang dibayarkan atas jasa yang telah diberikan. Biasanya terjadi dalam transaksi jual beli. Contohnya, pada akhir Agustus 2019 terdapat komisi penjualan yang belum dibayar sebesar Rp9.600.000. Jurnalnya, biaya komisi pada debit dan utang komisi pada kredit sebesar Rp9.600.000. Akrual dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau beban. Tergantung pada apakah perusahaan meminjam atau meminjamkan. Selain itu, bagian dari pendapatan yang belum dibayar dilaporkan di neraca sebagai aset atau kewajiban. Contohnya, pada 2 Agustus 2019, PT Mawar Merah meminjam uang sebesar Rp1.200.000 dengan bunga 12% selama 20 tahun. Aktifannya gedung dan tanah. Angsuran dibayar pada 2 Agustus setiap tahunnya sebesar Rp600.000 ditambah dengan bunga. Jurnalnya, biaya bunga pada debit dan utang bunga pada kredit sebesar Rp1.200.000. Lalu ada beban utilitas. Beban utilitas itu beban akibat pengeluaran yang disebabkan oleh penggunaan sarana dan prasarana untuk produksi di perusahaan.
Contohnya, pada 5 September 2019, perusahaan ditagih oleh PLN untuk rekening listrik bulan Agustus sebesar Rp420.000. Walaupun tagihan tersebut baru diterima saat September, tapi tagihan tersebut adalah beban bulan Agustus. Jurnalnya, biaya utility pada debit dan utang utility pada kredit sebesar Rp420.000. Lalu ada juga pendapatan yang belum dibayar atau piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Contohnya, pada awal Agustus, PT Mawar Merah diminta untuk mengelola apartemen dengan fee bulanan sebesar Rp800.000 dan dibayar tiap akhir bulan. Oleh karena itu, pada awal bulan belum ada pencatatan transaksi karena belum ada pemindahan hak kepemilikan. Tapi saat 31 Agustus harus dibuat jurnalnya. Jurnalnya, piutang usaha pada debit dan pendapatan jasa pada kredit sebesar Rp800.000. Pentingnya membuat jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan salah satu akun yang diwajibkan membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menunjukkan jumlah saldo yang sebenarnya terjadi sebelum disusunnya laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, deferral. Deferral dalam penyesuaian berkaitan dengan biaya dan pendapatan yang diterima di muka. Misalnya, perusahaan sudah menerima pendapatan tetapi belum memberikan jasanya. Apabila jurnal umumnya menggunakan pendekatan neraca, pendapatan ini ditulis sebagai utang dalam jurnal umum. Maka jurnal umumnya yaitu kas berada di posisi debit dan pendapatan diterima di muka berada di posisi kredit. Kas berada di posisi debit karena perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan. Sedangkan pendapatan diterima di muka berada di posisi kredit karena terjadi penambahan utang. Jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka berada di posisi debit dan pendapatan posisi kredit. Nominalnya menggunakan jasa yang sudah diberikan. Apabila jurnal umumnya dicatat menggunakan pendekatan laba rugi, dicatat sebagai pendapatan. Maka, jurnal umumnya yaitu kas berada di posisi debit dan pendapatan di posisi kredit. Kas berada di posisi debit karena perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan. Sedangkan pendapatan berada di posisi kredit karena terjadi penambahan pendapatan. Sedangkan jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan di posisi debit dan pendapatan diterima di muka di posisi kredit. Nominalnya menggunakan jasa yang belum diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, accruals. Accruals dalam penyesuaian berkaitan dengan biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Accruals dalam penyesuaian tidak dicatat ke dalam jurnal umum, tetapi langsung dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Misalnya, pendapatan bunga wesel tagih yang belum diterima. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu piutang berada di posisi debit dan pendapatan berada di posisi kredit. Nominalnya dari jumlah pendapatan yang diterima. Neraca percobaan setelah disesuaikan. Pada akhir periode akuntansi, pada saat disusun laporan keuangan, saldo yang ada pada rekening buku besar dipindahkan ke dalam neraca percobaan. Kemudian dibuat jurnal penyesuaian. Data yang ada pada jurnal penyesuaian diposting ke dalam buku besar. Setelah itu, setiap jumlah saldo yang ada pada neraca percobaan disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Maka saldo itulah yang dimaksud dengan neraca percobaan setelah disesuaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.